Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat El Shifa Radio dimanapun berada, semoga pada kesempatan pagi ini kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, tetap memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan kembali dalam rangka acara Sajadah Pagi El Shifa 100,2 FM Subang. Kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bab 27, yaitu babu ma jaa'a fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda at-ta'am, yaitu bab mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya baik sebelum maupun sesudah makan. Bahkan beliau pada saat setelah makan tertentu, beliau melaksanakan atau mengambil air wudhu sebagaimana wudhunya salat. Nah, pada bab 28 ini kita akan membahas judul babu ma jaa'a fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma yafrugu minhu, yaitu bab mengenai doa Nabi sebelum dan setelah makan. Yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah al-aklu wasyurbu. Jadi ketika ada kata at-ta'am dalam bahasa Arab, itu maksudnya adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Bukan ta'am itu makan saja, akan tetapi minum pun masuk ke dalam kategori ta'am. Sahabat El Shifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang peneliti dari Jepang bernama Masaru Emoto. Pada tahun 2003 beliau melakukan penelitian terhadap 2000 sampel foto kristal air. Masaru Emoto menyimpulkan setelah melakukan penelitian tersebut, ternyata bahwa air dapat dipengaruhi klasterisasi molekulnya melalui pengaruh-pengaruh yang terdapat di sekeliling air tersebut. Dan dia sangat takjub dengan air yang namanya air Zam-Zam. Dia juga meneliti air Zam-Zam. Di antara 2000 sampel fotokristal air yang dia teliti, di antaranya adalah air Zam-Zam. Dan pada akhirnya Masaru Emoto memeluk Islam. Banyak karya-karya beliau yang bisa kita baca terjemahannya. Di antaranya adalah Message from Water, The True Power of Water, The Miracle of Water, kemudian The Secret Life of Water, The Hidden Message in Water. Masih banyak lagi masih banyak buku-buku karya Masaru Emoto, peneliti dari Jepang, yang berkaitan dengan air. Dan pada akhirnya Masaru Emoto memeluk Islam, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 2014 yang lalu. Nah, ini menjadi pelajaran penting bahwasanya dalam Islam doa itu adalah kata-kata. Ketika kita berdoa kepada makanan, mengucapkan bismillah pada makanan atau minuman, maka itu akan mempengaruhi kualitas kristal air yang terdapat dalam makanan atau minuman, sehingga ketika kristal airnya molekul kristalnya itu berbentuk indah, maka akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita sendiri yang meminumnya. Sahabat El Shifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas bab 28 ini, yaitu tentang doa yang dibaca oleh Rasul sebelum dan sudah makan.
di mana bab 28 ini terdapat 7 hadis ya. Kita akan membahas 7 hadis pada bab 28 ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. An Abi Ayyub Al-Ansari qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami suatu hari menghampiri rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqarraba ta'aman. Baginda Nabi menyuguhkan makanan kepada sejumlah sahabat. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu. Nah, baginda mengatakan, aku tidak pernah melihat makanan yang besar berkahnya awwala ma akalna, ketika kami mulai memakan, wala aqalla barakatan fi akhirih, akan tetapi ketika kami mengakhiri ya detik-detik terakhir makan, jumlah berkahnya berkurang. Fakulna, maka kami berkata kepada baginda ya, karena kami heran mengapa ada makanan yang di awal dimakan berkahnya banyak, tapi setelah hendak selesai makan atau hidangan sudah hampir habis, berkahnya berkurang. Ya Rasulullah, kaifa haza? Kata sejumlah sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana ini bisa terjadi? Qala, baginda Nabi SAW menjawab, inna zakarna smallahi hina akalna summa qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Kata baginda, kami pada awalnya ya, sebelum makan di awal mengucapkan nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim ya. Summa qa'ada man akala walam yusammillaha ta'ala. Kemudian selanjutnya setelah makanan hampir selesai, datang seseorang yang turut serta makan, akan tetapi tidak mengucapkan bismillah. Fa'akala ma'ahu asyaiton, maka bersama orang tersebut syaitan ikut makan. Nah, ini artinya jika kita makan atau mengkonsumsi sesuatu yang baik ya, tentunya tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan ikut makan. Syaitan yang dimaksud adalah dari golongan jin ya, karena syaitan itu adalah bukan makhluk, akan tetapi sifat yang melekat yang bisa ada pada manusia dan jin ya. Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan atau setan itu bukanlah makhluk tersendiri, bukanlah personal tersendiri, melainkan sifat, karakter yang bisa melekat pada manusia ataupun jin. Jadi ada manusia yang setan, ada pula jin yang setan. Nah, di sini setan ikut makan beserta orang yang tidak membaca basmalah. Jadi misalkan ada sekelompok orang sedang makan bareng, semuanya mengucapkan bismillah, namun ada satu orang yang tidak membaca bismillah, maka keberkahan makan tersebut, berjamaah tersebut akan berkurang dan setan akan membersamai makan orang yang tidak mengucapkan bismillah. Tentu yang dimaksud berkurang berkah ini adalah kurang berkah bagi tubuh, bagi fisik, ya, bagi perut, bagi lambung, bahkan mungkin berpengaruh pada psikologi seseorang yang makan dan minum tidak mengucapkan asma Allah. Hadis kedua dari bab 28 adalah hadis riwayat Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza akala ahadukum fanasiya ay yadhkurullaha ta'ala ala ta'amih falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang makan lalu lupa mengucapkan bismillah, lupa menyebut nama Allah ketika makannya, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Nah, ini bagi yang lupa membaca bismillah pada awal makan, kemudian teringat di tengah ketika makan, maka ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut Allah di awal dan di akhir.
Boleh juga ketika kita lupa sampai makannya itu sudah selesai, boleh mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Intinya jika seseorang lupa membaca basmalah sebelum makan, maka ketika dia teringat baik di tengah makan maupun selesai makan, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Karena sejatinya manusia itu adalah tempat melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Jadi ketika lupa, wajar ya, manusia bisa lupa. Maka ucapkanlah ketika kita lupa membaca basmalah di awal dengan ucapan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis ketiga dari bab 28, yaitu hadis riwayat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah putra dari Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah ini yang pernah saya kisahkan, suaminya meninggal ya sewaktu perang, dan Rasulullah SAW kemudian menikahi Ummu Salamah, yang mana Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Rasulullah SAW. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am. Suatu hari, suatu ketika Umar bin Abi Salamah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di rumah Rasul itu ada makanan, ya, ada makanan. Faqala, ya, Rasul bersabda, berkata kepada Umar bin Abi Salamah, udnu ya bunayya, kemarilah wahai anakku. Ya, udnu ya bunayya, kemari nak, gitu. Jadi Rasulullah SAW memanggil anak tirinya dengan panggilan seperti umumnya anak kandung. Ya. Tidak ada pembeda, tidak ada pilah-pilah. Wah, ini anak tiri, ya. Tidak perlu dipanggil dengan ucapan yang berbeda, disamakan ya dengan panggilan nak gitu ya, anak ya. Nak sini nak. Nah, bahkan ini panggilannya sangat romantis ya, sangat sopan, sangat indah dengan kalimat ya bunayya. Bunayya itu panggilan kesayangan untuk seorang anak gitu ya. Kalau secara umum anak itu ibni ya beni, wahai putraku. Tapi ketika seorang putra disayang oleh orang tuanya, maka panggilannya berubah dari ibnun ya, dari ibni ditasghir ya dengan wazan fu'ail ya, disambungkan dengan ya mutakallim menjadi ya bunayya ya. Jadi bunayya, ya bunayya, wahai anakku sayang, kemarilah, fasammillaha ta'ala, ucapkan bismillah, kata Rasul kepada Umar bin Abi Salamah. Wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Makanlah hidangan yang terjangkau oleh tanganmu di depan. Nah, ini adalah etika ketika makan bersama. Seseorang cukup makan makanan yang terdapat di hadapannya, tidak perlu berupaya susah ya, bersusah payah mengambil makanan yang jauh dari hadapannya ya. Terkecuali memang mudah dijangkau ya, atau mejanya bisa diputar gitu ya, sehingga makanan yang jauh bisa mendekat dengan sendirinya, itu tidak masalah. Tapi ya, di sini ada etika ketika makan bersama dan kita makanan itu banyak gitu ya, berjauhan, maka cukup kita makan yang ada di hadapan saja, tidak perlu merecoki atau merebut mengambil makanan yang jauh dari hadapan kita. Nah, ini etika ya. Jadi di sini ada 3 etika makan. Yang pertama adalah menyebut nama Allah ya, adab makan itu menyebut nama Allah, kemudian makan dengan tangan kanan, dan makanlah yang terjangkau di hadapan kita saja gitu. Kemudian hadis keempat. Hadis keempat dari bab 28 adalah hadis riwayat hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di dalam hadis keempat dari bab 28 ini ada perawi bernama Ismail bin Riyah, yang mana Ismail bin Riyah ini status periwayatannya majhulah ya, jadi beliau adalah sosok yang majhul, rawi majhul, sehingga status hadis yang berasal dari riwayat Ismail bin Riyah itu dipandang
ya, dipandang sebagai hadis yang isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, meskipun matannya itu baik ya, matanya tidak bermasalah. Mari kita baca ya redaksi hadis keempat dari bab 28.